Halo teman-teman semua, ketemu sama saya lagi dengan saya Dr. Sonanda Parosilade Boruturnip. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Batam tahun 2021, golongan 3, angkatan keempat, kelompok pertama. Hari ini kita melakukan pembelajaran secara sinkronus via Zoom meeting bersama fasilitator kita, yaitu dengan Ibu Lydia Escape. Kali ini pembelajaran kita membahas tentang tugas-tugas yang sudah diberikan di agenda ketiga, dan juga kita membahas tentang bagaimana cara menganalisis suatu isu yang sudah kita ambil dari instansi tempat kita bekerja masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Teknik-teknik analisis isu. Yang pertama ada teknik tapisan isu, di mana alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas yang banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan tentang penilaian 1-5 pada kriteria APKL, di mana APKL itu ada aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG, di mana USG itu ada urgency, seriousness, dan growth. Di mana urgensi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Nah, selanjutnya ada teknik analisis isu. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan tersebut. Beberapa alat bantu menganalisis isu disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mind mapping, di mana mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Yang kedua ada fishbone diagram. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi.